Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar Allah pemimpin kami dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah Memimpin. Ayat tema terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 43-45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya! Awan yang bagi orang Mesir merupakan satu dinding kegelapan, bagi orang Ibrani merupakan satu pancaran cahaya yang besar yang menerangi seluruh kemah mereka dan memancarkan terang kepada jalan yang ada di hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan pimpinan ilahi. Bagi orang yang tidak percaya, itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap, itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 336 dan 337. Allah tidak pernah memimpin umatnya, kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia. Bukannya Henokh yang telah diubahkan dan naik ke surga? Bukannya Elia yang naik ke surga dengan kereta berapi? Yang lebih besar atau lebih dihormati daripada Yohanes Pembaptis, yang telah binasa sendiri dalam gua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh surga kepada manusia, persekutuan dengan Dia dalam penderitaannya adalah satu kepercayaan yang paling penting dalam kehormatan yang paling tinggi. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 236. Perbuatan Tuhan bagi umatnya harus sering diulang-ulang. Betapa sering tanda-tanda peringatan dibuat oleh Tuhan kepada umat Israel. Agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu, Dia memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu menjadi suatu nyanyian, agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Testimonies jilid 6 halaman 364 dan 365. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ada satu kebenaran roh nubuat yang penting sekali dipahami dan diingat oleh kita semua. Berikut kutipannya dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Berkata,
Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat memberikan penghormatan khusus kepada Anak-Nya. Sang Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran Anak-Nya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan Anak-Nya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan ingat, bahwa Allah Bapa berfirman melalui Anak-Nya dan hadir melalui kehadiran Anak-Nya. Apakah hal ini selaras dengan Alkitab? Oh, sudah pasti. Mari kita buka Keluaran 13 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dikatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar yang berada dalam tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel pada siang hari dan malam hari. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Jehovah, dan berdasarkan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, Jehovah adalah Allah Bapa. Silahkan lihat kembali pekabaran-pekabaran renungan pagi sebelumnya. Jehovah itu hanya satu, yaitu Allah Bapa. Jadi, berdasarkan ayat ini, Allah Bapa yang berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Namun, dalam pasal 23, ayat 20 dan 21, Bapa berkata kepada Musa, "Sesungguhnya, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia." Siapakah malaikat yang Allah Bapa utus untuk berjalan di depan bangsa Israel? Yesus Kristus Anak-Nya. Jadi, meskipun Allah Bapa berkata bahwa Dia akan menuntun bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api, tetapi hal tersebut Bapa wujudkan dengan mengutus Anak-Nya. Sebab Bapa telah mengurapi Anak-Nya dengan kekuasaan dan otoritas, sehingga kehadiran Anak Allah sama dengan kehadiran Bapanya, dan firman Anak Allah sama dengan firman Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 327, paragraf 1. Selama masa pengembarahan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Allah Bapa adalah pemimpin umat-Nya, namun Allah Bapa wujudkan kehadirannya dengan mengutus Anak-Nya. Sebab Allah Bapa telah mengurapi Anak-Nya agar Anak-Nya menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran dan perkataan Anak adalah sama dengan kehadiran dan perkataan Bapa. Berdasarkan kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat ini, maka saat kita membaca ayat berikut ini, kita akan mudah memahaminya. Imamat 11 ayat 45 berbunyi, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa, dan Dia berkata bahwa Dialah yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana caranya Allah Bapa tuntun mereka? Dengan mengutus Anak-Nya, yang kemudian disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, makna Immanuel bukan hanya waktu Yesus lahir di Bethlehem, tetapi sejak awal hingga saat ini, Allah Bapa pimpin dan tuntun kita dengan mengutus Anak-Nya, yaitu oleh kehadiran Roh Anak Allah dalam hati kita. Berikut contohnya dalam Galatia 4 ayat 6, berkata, "Sebab karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa."
Itu sebabnya dalam ayat 7 Paulus berkata, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Sama seperti bangsa Israel, bukan lagi hamba orang Mesir, tetapi telah menjadi anak-anak Allah." Dan dengan menerima roh anak Allah, yaitu roh Kristus, kita bukan hanya bersama Yesus, tetapi bersama Bapa juga. Sebab Bapa terlebih dahulu di dalam anaknya. Bapa beserta kita di dalam anaknya. Bapa masih terus pimpin umatnya hingga sekarang ini oleh kehadiran roh anaknya dalam hati kita. Dan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 283 paragraf 1. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Dan agar umat-umatnya mengingat, pengalaman pimpinan Tuhan ini harus diulang-ulang. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu menjadi suatu nyanyian yang dapat kita baca dalam Keluaran pasal 15. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita, bahwa Allah Bapalah yang pimpin kita dengan mengutus anaknya, dan anaknya tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Roh Kristuslah yang pimpin kita. Karenanya, mintalah kehadiran roh Kristus dalam hati kita setiap saat, setiap hari. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa Allah yang memimpin kami adalah Allah Bapa, dan Dia mewujudkan pimpinannya dalam hidup kami oleh kehadiran anaknya. Dia mengutus Kristus untuk pimpin bangsa Israel dan pimpin kami hingga saat ini, yaitu oleh kehadiran rohnya dalam hati. Karenanya kiranya ini menjadi pembaharuan ya Bapa dalam umat-umat Allah, agar masing-masing kami membuka hati agar Kristus hadir dalam hati kami, dan bila mana Kristus hadir beserta kami, maka Bapa juga beserta kami. Sebab Bapa terlebih dahulu dalam anaknya, dan itulah sebabnya anak Allah disebut Immanuel. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami, persiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.